Ya udah, boleh kamu tinggalin kuliahnya. Ya. Wow, gue bilang, tumben-tumbenan mak gue ngomong begini nih. Boleh ditinggalin kuliahnya. Tapi apa mak tapinya? Lu balikin duit kuliah lu dari awal sampai sekarang. Enggak. Yang udah mama bayarin. Bohong lu. Sumpah lu. Hitung-hitung rugi, gue selesaiin deh mak kuliah gue. Gue selesaiin deh. Bukan lagi nonton sinetron, kepotong azan maghrib. Di mute sama mak gue azan maghrib. Loh mah kok di mute? Itu kan dari depan udah ada lebih gede suaranya. Depan rumah gue masjid. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Boris Bokir. Oh Nadio Leonardo. Terus saya kira Ferdi Sambo. Wah. Langsung. Saya berharap kepada masyarakat tidak membuat asumsi dan persepsi. Lu iseng banget lu, opening lu udah begitu. Enggak, tapi gue bingung nih, Bor. Kok gue tadi kan baca beberapa artikel lu pas gue di mobil. Artikel gue? Iya. Gue udah ngapain? Ya itu, kenapa orang-orang ngejudge lu mirip Ferdi Sambo gitu? Kenapa nggak Ferdi Hasan? Ferdi Hasan. Lama ya, ininya agak jauh ya. Agak jauh ya. ya. Kenapa orang banyak yang menjudge lu mirip ya? Nggak tahu, muka gue tuh gampang dibawa kemana-mana. Waktu itu gue mirip Bro Jabro, kalau lu pernah tahu. Ada Bro Jabro itu orang asal Surabaya. Ya. Dia sering bercanda-bercanda, dia di Twitter atau di mana gitu kayak nyanyi, jadi Agnes Mo, jadi Dewi Persik. Muka gue mirip katanya. Oh, yang baru-baru ini adalah Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Oke. Tapi Anda merasa mirip dengan dia? Enggak, gue nggak ada telalatnya. Kelakuannya? Kelakuannya enggak dong. Karena kan aku nggak kenal dia. Aku jadi nggak tahu kelakuannya kayak gimana. Aku juga kan. Iya. Terus dibilang-bilang mirip. Boril lah yang paling oke tuh. Oh, Boril ya. Dulu waktu muda gue Coki Sitohang. Terus. Oh iya anjing mirip ya. Itu mirip. Kalau Coki itu mirip. Boril enggak ya? Boril hampir. Coki Sitohang mirip. Gue iya lagi mirip. Iya, Boril iya. Tapi kan lu kemarin sempat jadi video klipnya si Boril kan? Ya, Noah. Okay. Noah. Iya. Kok bisa sih? Nggak tahu, Noah kan kemarin sih kalau Borilnya cerita, males aja gue ketebak gitu. Oke. Jadi kan remake video klipnya dia kan pakai Iqbal, Kobo Junior, terus Jeffrey Nicole. Nah yang di atas normal ini mau konsepnya komedi. Oh. Okay. Makanya dipanggilnya semua yang komedian. Oke. Gitu. Kalau kita ngomongin komedi gini, Bor. Gua nggak pernah tahu cerita lu dulunya, Bor ya. Sampai lu gede sebagai komedian. Lu tuh awalnya gimana sih, Bor? Hanya mahasiswa normal pada umumnya yang menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya, yaitu 14 semester. Tidak. Terlalu lama dong. Dikasih kesempatan sama kampus 14 semester tuh. Betul. Tepat waktu gua nyelesain tuh. Iya nggak sih? Enggak lagi. Enggak, tapi emang awalnya lu pengen jadi komedian? Enggak. It's a dream? Enggak. Apa tadinya? Tadinya nggak ada mimpi apa-apa. Oke. Kuliah jurusan hukum aja karena ya udah deh, ini aja kali ya. Lulus? Oke. Lulus SH gue. Kok nggak lu pakai jadi pengacara Parlente gitu? Kan kalau orang Batak kan bisa kan? Ya. Itu kejadiannya memang paralel gitu sih. Ketika gue nyusun skripsi di semester 12-an, 13-an, muncullah si stand up ini. Oke. Gitu, diajakin teman gue, ayo nonton stand up. Ah, apaan tuh stand up? Dikasih lihatlah videonya Raditya Dika dan Panji di Komedi Cafe kala itu di Kemang. Oke. Tahun 2011 atau 2012 gitu. Oke. Nonton dulu. Lucu nih. Yaudah ayo deh, ada acaranya di Bandung kebetulan off airnya. Oke. Nonton langsung lah, wah kocak gitu, seru. Akhirnya lu ikutan? Didaftarin sama temen. Loh, berarti Anda sudah merasa lucu dong?
Bukan gue merasa lucu, di tongkrongan memang kadang sering jadi badut tongkrongan juga Lu? gitu. Iya, suka meraktekin, di sekolahan suka meraktekin guru, suka impersonate si dosen-dosen, gitu-gitu. Oke, masuklah lu ke dunia itu. Perform pertama kali lumayan lucu. Lumayan lucu. Ada beberapa yang ketawa, kok candu jadinya gitu. Enak ya ngomong diketawain orang. Itu belajarnya dari mana, Bor? Waktu awal gue nggak tahu. Yaudah, gitu aja. Gitu aja, bawaan alam aja gitu. Oke, alamnya Mbak Dukun. Enggak dong, Bukan. konon katanya nanti. Oke, tiba-tiba lu berani nepet. Gue stand up gitu. Iya, tapi memang sebelum-sebelumnya ada track record juga gue ngomong di depan orang banyak pernah juga. Oh, Anda Ketika jago. ketika ospek gitu jadi mentor, jadi apa, ngomong di depan 400, 500 atau 1000 orang juga pernah gitu. Oh, udah percaya diri Anda ya? Gak percaya diri sih, lebih ke nggak tahu malu kan. Oh gitu awalnya? Iya. Begitu lo ikutan stand up langsung pecah duar? Iya. Apa lo ngalamin masa-masa nggak lucu nih gitu? Puji Tuhannya nggak pernah. Karena waktu kemunculan gua belum ada tuh yang Batak. Oke, lo Iya. satu orang Batak? Kala itu. Kala itu, Ya, oke. salah satu, ya bukan kalau dibilang pionir, maksudnya membawakannya dengan logat atau dialek Batak. Lo yang pertama? Kayaknya. Dan orang nerima itu? Iya, Oke. jadi lumayan seger lah buat mereka gitu. Oke, emang apa sih Bor yang membuat culture Batak bisa menjadi lucu, dijadiin jokes tuh apa sih yang kita nggak tahu? Contohnya? Gini, kalau jokes tentang orang Sunda, orang Jawa kan udah too much. Jawa tuh Mat. Karena mereka udah mendominasi dan surah di dunia entertainment sejak lama gitu. Betul. Apalagi dunia komedi. Sampai presiden juga nggak pernah ya orang Jawa. Masa sih? Kayaknya Iya kan? Kok presiden orang Jawa terus? sampai pada akhirnya kayak, apakah itu syarat mutlak? Kalau mau jadi presiden harus orang Jawa. Iya kan? Iya. Tapi itu benar itu fact Iya, loh ya iya. kan? Ya? Dan Batak ini di populasinya dan mungkin di keeksistensiannya adalah sudah banyak diketahui oleh halayak umum bahkan nasional gitu. Oke, oke. Suku Batak ini sepak terjangnya entah itu Betul. pengacara, entah Ya. itu apa Ya, gitu. ya. Tapi udah lama sekali nggak ada komedi-komedi yang menceritakan tentang si orang Batak ini. Oke. Terakhir kan Warkop. Betul. Itu pun kalau gue tanya ke Pak De Indro, almarhum Nanu itu, Mas Nanu bukan orang Batak. Oh bukan ya? Bukan, Nanu itu bukan orang Batak. Dia orang mana? Nggak tahu gue, lupa Oke. orang, tapi Jawa deh. Cuman dia bisa dialek Batak. Batak. Sampai orang-orang pada masa itu bilang dia Batak, dia bukan. Wah, bohong kamu katanya gitu. Oh, pasti Batak. Ya. Nggak mau ngaku ya kamu Batak ya gitu. Oh. Dia Batak, bukan Batak, bukan Batak gitu. Terakhir kan yang bikin candaan-candaan tentang Batak ya Warkop doang kayaknya ya. Ya. Ada beberapa yang orang-orang Batak daerahnya bikin, cuman nggak semeledak Warkop. Betul. Warkop kan udah diterima oleh nasional gitu. Ya. Kalau lu dulu pernah dia bercanda-bercanda soal marga, jalannya manurung ke bawah, manurung ke bawah. Nanti di situ banyak pohan-pohan, tobing-tobing, udaranya siregar gitu. Itu Warkop tuh. Itu Warkop. Warkop. Nah, Oke. waktu itu gue menghadirkanlah jokes-jokes tentang Batak. Oke, dan diterima halayak umum Kala itu. kala itu. Karena 5 tahun kemudian saya disomasi Saya dengan tahu materi. tidak. Gue bingung tuh, materi yang sama. Ya, Materi yang sama, Ya, jokes yang sama. betul. Di awal kemunculan gua 2012, 2013, semua bersorak-sorak, wah terima kasih Boris telah memperkenalkan Batak lebih luas gitu, membuat jokes-jokes tentang Batak. Ya. 5 tahun kemudian saya disomasi. Itu apa sih, Bor? Kan harusnya orang Batak kan proud of you dong. Ya. Ini nih gue punya nih. Sebenarnya mayoritas proud of you, Oke. mayoritas ya. Cuman di YouTube ini kan Banyak potongan anjing. di YouTube ini ada sistem dikenal dengan istilah re-uploader. Oke. Oke ya, kontennya punya siapa, ternyata dia Yang upload upload ulang siapa. sama dia. Iya. Gitu. Videonya itu adalah video off air gua Oke. di perusahaan di Oke. Kalimantan. Betul. Batu bara. Iya ada. Oke. Batu baranya ada. Batu. Apakah ada Pak Haji di situ? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ini miliknya keluarga Thohir. Di Adaro Energy waktu itu. Oke. Adaro. Terus di video itu, kan itu video off air gue. Ya, Orang nggak ada kewenangan untuk rekam.
ngerekam Dan menyebarkan. dan menyebarluaskan. Betul. Karena itu video-video gua, materi-materi gua Iya. gitu. Iya, iya. Diupload lah sama si kawan ini di YouTube Ya. dengan judul Apa sih judulnya? dianggap menghina suku Batak. Yang materinya adalah Gue bilang orang Batak kalau sendirian ngapain? ya. Menyanyi solo, itu zaman warkop, berdua main catur. Ternyata itu berevolusi sampai sekarang. Orang Batak kalau sendirian ngapain? Jadi tukang tambal ban. Berdua ngapain? Supir angkot sama kenek. Terus kalau orang Batak bertiga ngapain? Ah, tukang tambal ban. Loh, kan tadi katanya sendiri. Iya, yang sisanya lagi nebar paku. Berkomplot mereka. Nah, gini, mengenai orang Batak tambal ban, Iya. saudara gua ada. Ya, ya, ya. Bukan mengada-ngada gua. Ini iya, fact ya. Fakta. Fakta dong. Berdua jadi supir angkot sama kenek. Lu juga pasti tahu. Banyak di Jakarta Raya ini Banyak. yang supir dan keneknya orang Batak. Banyak. Gitu. Oke. Nah, dikasihlah judul video itu dianggap menghina suku Batak. Padahal nggak ada. Ya, 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 ya. Dia ya. bikin judul se-clickbait itu aja biar views-nya gede. Oke. Judul clickbait. Oke, dan itu it's getting bigger. Enggak, lalu disebarkanlah sama dia linknya ke Facebook. Waduh, bahaya banget. Nah kan, lu tahu kan brotherhood di Facebook Facebook tuh tuh. udah ada komunitas ini kan. Gak suka. Seminggu berita itu naik, belum rame-rame tuh, nggak Ya. rame-rame. Tapi akhirnya pecah juga, meledak juga, rame juga akhirnya. Terus adalah beberapa pengacara yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tuh, pengacara kurang tuh biasa. Iya, bener. Masuk. Memberikan somasi terbuka kepada gue. Ya. Disuruh minta maaf dan segala macam. Gue cek-cekin dong satu-satu nih kantor hukumnya, Ya. law firm-nya. Gue tanya, gue dapat dari Medan tuh ada 3 kantor, Sumpah lo. dari Palembang 1 kantor, dari Banten 1 kantor. Berarti 5 surat. 5 surat. Oke. Jakarta nggak ada sama sekali. Nothing at all. Jakarta nggak ada. Kantor hukum di Jakarta tidak ada. Jakarta, Bandung nggak ada. Ya, 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 ya. Gue tanya ke teman gue yang di daerah-daerah itu, ini karena ya kantor hukumnya kurang memang gitu. Oke lah, pada saat itu gue berpikir ya udahlah, nama juga pengacara dalam kode etik profesi pengacara, dia nggak boleh beriklan. Betul. Pengacara Indonesia, jadi nggak boleh ngiklanin, gini nggak boleh gitu. Jadi bagaimanapun caranya dia pasti akan mencari panggung yang dapat spotlightnya banyak, Ya. gitu. Oke. Gue sadari dan maklumi itu. Oke. Gue tanya temen gue, setelah didiskusikan, ya udahlah bikin aja video klarifikasi permintaan maaf. Karena kalau kita nggak bikin, itu bisa jadi dasar ataupun alasan dia untuk bikin laporan. Oke. Walaupun sebenarnya gue tahu, Dengan pasal penghinaan. iya, walaupun sebenarnya itu harus orang Oke. yang gue sebut dari mulut gue tuh harus secara presisi, secara jelas nama orang yang gue sebut, baru dia bisa. Misalnya Bambang, Joni. Gue bilang Onadio Leonardo, nah baru itu gua pun bisa. itu pun lu yang bikin laporan. Oh, Saya nggak oke. senang dengan perkataan Boris. Iya, 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 iya. Kalau gue hanya menyebut ya suku atau apa gitu, ya mau gimana? Nggak bisa asosiasinya untuk ngelaporin Iya, gitu iya, iya, sebenarnya. iya, 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 iya. Gitu. Oke, tapi lu panik gak, Bor, pada masa itu? Biasa aja sih, nggak begitu panik karena Iya. gue merasa tenanglah. Kalaupun mau main ramein di pengadilan, teman gue juga banyak yang lawyer gitu. Iya. Jadi ya oke. Oke. Nggak takut-takut banget dan gue sistematikanya paham juga. Iya, 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 iya. Karena kuliah jurusan hukum. Iya, 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 Gitu. iya. Akhirnya Oh, gitu. udah, gue bikin video klarifikasi permintaan maaf itu, Bubar? hilang, Oke. bubar, hilang. Udah gitu aja? Udah gitu aja. Oke. Lalu kemudian hari ada bukan isu lah, ada mengenai wisata halal di Sumatera Utara di Medan. Ya. Orang nggak boleh makan babi gitu-gitulah beritanya. Ya. Gua mention balik lah. Nih, kan di adat Batak ada makan babi, tapi udah nggak boleh. Masa nggak ikutan berkoar sih pengacara-pengacara ini? Nggak ada tuh berkoar dia. Nggak ada. Katanya mau melindungi suku Batak, ya kan? Kalau mau melindungi suku Batak, lo melindungi seutuhnya lah. Ya, Nggak iya. ada itu pembelaan doi. Nggak ada? Nggak ada. Dah, abis lewat gitu Lewat aja? udah hilang gitu aja. Oh gitu. Awalnya tuh, Bor ya? Awalnya. Oh, wah gila, hidup lu seru juga ya? Hanya di Indonesia ini, stand up comedian yang orang Batak membahas suku Batak disomasi. Di luar kan itu enggak dong. Bahkan di kita juga ya,
Gue kalau gue Batak ya gue ngomongin Batak ya itu hak gue. Iya dong. Gue mengalami gue sebagai orang Batak. Iya. Di Somasi itu gimana ceritanya gitu. Ya, aneh juga ya. Aneh. Aneh banget. Aneh banget. Aneh banget itu. Oke, Bor. Oke. Pada akhirnya setelah lu ngalamin itu, ngalamin ini, ngalamin itu, and then lu tiba-tiba jadi stand up comedian dan host yang cukup dikenal orang. Iya. Ya kan? Lu enjoy gak dengan kehidupan lu sekarang? Ya patut disyukuri lah. Ya. Karena kalau gue lihat ya tetap aja gue nggak ngalamin kayak teman-teman gue yang nge-play kerjaan. Ya. Cari kerjaan, bikin CV, gue nggak ada puji Tuhannya gitu. Nah, iya. Mas gue kenapa lo meninggalkan dunia hukum lo? Lo kan berarti kan lo tuh SH ya? SH. Kenapa nggak lo lanjutin menjadi pengacara? Jadi gini, semester 12 tadi gue nulis 12, skripsi, iya. semester 13 stand up, booming stand up-nya, dar! Dimarahin sama emak gue. Lu nggak boleh ya tinggalin kuliah lu. Gue gitu, mak. Kan ini mau cari, kan kuliah, dapat gelar sarjana, tujuannya kerja dapat uang. Iya. Kebetulan ini ada shortcut-nya nih. Langsung bisa nyari kerja terus dapat uang. Betul. Boleh lah ditinggalin kuliahnya, karena kan dapat uang juga. Ya udah, boleh kamu tinggalin kuliahnya. Ya. Wow, gue bilang tumben-tumbenan mak gue ngomong begini nih. Boleh ditinggalin kuliahnya. Tapi apa mak tapinya? Lu balikin duit kuliah lu dari awal sampai sekarang. Enggak. Yang udah mama bayarin. Bohong lu. Sumpah lu. Hitung-hitung rugi, gue selesaiin deh mak kuliah gue. Gue selesaiin deh. Nggak bener nih kayaknya nih. Disitulah stand up gue lagi oke-okenya gue tinggalin. Oke. Dalam kurun waktu 6 bulan atau mungkin 8 bulan gue fokus ngerjain skripsi, udah beres wisuda, baru gue boleh ke Jakarta. Oke. Gitu. Akhirnya mendapat restu itu. Nah makanya disitulah gue, gimana nih ya sekolah hukum gue ya? Maksudnya untuk, kan setelah lulus wisuda SH, kalau mau jadi pengacara tuh kan ada namanya sekolah PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Ya. Kayak bimbelnya gitu deh, gitu. Pesantren kilat buat jadi pengacara. Ambil jangan. Ah udah deh, jalanin dulu aja nih stand up. Lama-kelamaan, loh kok makin gini? Kok nggak balik-balik gitu? Kok nggak balik-balik? Kok nggak gini-gini? Kan dulu teorinya begini. Nah ini kok, kok makin jauh. Oke. Gue sebenarnya pengen banget kayak kalau lu kenal Maruli Tampu Bolen. Tahu. Anaknya Johan Felix Tampu. Tahu. Nyanyi iya, main film iya, lawyernya juga tetap iya. Oke. Pengen gue kayak begitu. Tapi kok kayaknya keinginan untuk yang ini tuh kayaknya enggak ya gitu. Keinginannya kayaknya gimana gitu ya. Iya. Tapi terbukti lo sekarang sukses tahu. Main film oke. Puji Tuhan lagi Ya, oke aja kali lagi rezekinya. oke. Host juga oke. Komedian juga oke. Nggak melulu. Yang nggak oke tuh apa? Namanya hidup. Kalau dalam pepatah Tionghoa ada yin and yang. Oh, yin and yang. Hitam putihnya. Betul, gitu. betul. Nggak melulu pelangi. Hidup juga nggak melulu manis. Betul. Kalau lo dikasih Tuhan manis mulu, enak lama-lama kan. Harus dikasih yang pahit-pahit dikit lah, Iya, biar iya. seimbang lidahnya gitu. Ataupun kalau lo pahit terus gitu ya, lama-lama kan lo bisa stres juga, pahit. Iya, terus iya. dikasih lah sama yang di atas, manis dikit-dikit. Gitu. Oke. Ya ada juga lah nggak oke-nya. Iya, itu gue tahu kok. Tapi pada akhirnya lo ini nggak lo ngerasa kayak oke, ini karir lo oke, tapi ada yang nggak oke gitu. Is it fair for you? Fair, maksudnya ya diterima aja. Oke. Gue orangnya ini sih apa ya, agak-agak pasrahan orangnya. Oke. Gampang ikhlas gitu, gimana sih bilangnya? Iya. Ya pasrahan aja gitu. Ya udah. Waktu kuliah gue pernah Ya. lagi kehilangan uang 4 juta rupiah buat Gara-gara? bayar kuliah. Gara-gara tas gue titipin ke teman gue. Itu lagi mau perwalian tuh, mau FRS. Lama ngantri kan, Ya. ke bawah lah ngerokok segala macem. Gue tinggalin, gue balik ke atas, lah orang yang gue titipin udah nggak ada. Goib. Tasnya juga nggak ada. Ya. Wah kemana gue telepon nggak diangkat-angkat, nggak aktif-aktif. Ya. Tiba-tiba sorenya maghribnya tas itu ada lagi. Lah kok bisa? Ya nggak tahu lah gue. Hilang lah tuh duit di dalam tuh 4 juta rupiah buat Tasnya? bayar uang kuliah semester itu. Tasnya ada. Tasnya ada balik. Oke. Gua nggak berani bilang ke nyokap gua kalau duit itu hilang. Ya. Pinjam duit lah sana sini, teman itu tumben-tumbenan lu kenapa? Ini duit gua hilang gini. Ya udah kita cari dia. Kan lu titipin sama dia, kita kenal orangnya nih. Ya udah kita cari dia. Gua bilang udah nggak usah lah. Ngapain ribut-ribut? Iya. Temen gue sampai dari yang kesel sampai akhirnya marah sama gue. Lu beneran gak sih duit lu hilang, apa lu yang bohong lagi jangan-jangan? Harusnya kan sengotot itu gitu. Iya, Kita iya, gemes iya. harus sama dia. Gue bilang, Iya.
Udah nggak usah lah. Gue yakin dan percaya pasti dia kehilangannya lebih gede dari itu nanti nominalnya, dan gue dapat duitnya pasti lebih gede dari itu. Iya. Gue percaya itu gitu. Lu tipikal orang yang kayak gitu. Pasrahan, mobil ketabrak nih, dar. Ibu nggak apa-apa, mbak nggak apa-apa, nggak apa-apa mas. Terus ini mobilnya jadi gimana? Ya udah nggak apa-apa lah, mungkin lagi apes aja kali kita. Lu nggak minta ganti rugi? Enggak, mungkin kita lagi apes aja kali ya, gue bilang. Ya udah nggak apa-apa, yang penting udah aman dah, nggak apa-apa. Nggak, iya. Oh. Sering gue kalau ditabrak begitu. Lu lebih ke goblok. Lu aja belum dengerin lah. Lu bayangin lu posisi jadi sahabat baik gue di zaman kuliah itu gitu. Kehilangan duit 4 juta sampai dia tahu gue kelimpungannya bagaimana, sampai gue menjadi agen judi bola demi mendapat persenan selisih supaya dapat uang-uang tambahan buat nyicil-nyicil itu gitu. Lu sampai jadi agen judi bola. Ya. Salah satu. Makanya kan emang mirip kan. Oh gitu. Iya, makanya temen gue lihat gue sebegitunya pusingnya, gue bangun-bangun, aduh ini gimana 4 juta rupiah gitu. Bangun tidur tuh udah langsung ditimpa 4 juta gitu. Gimana nih ngelunasinnya, bayar kuliah apa segala macam. Itu berapa semester gue 0,0 itu. Karena nggak boleh ikut UAS. Karena akhirnya nggak terbayar itu uang kuliah. Karena gali lubang tutup lubang buat ini semester ini, nanti buat semester depannya lagi. Sampai segitu kelimpungannya. Terus temen gue, lu nggak mau mukulin tuh orang gitu. Iya. Padahal tuh orang ya? Tahu dong. Kan gue titipin gini, titip tas ya. Gue ke bawah dulu nih mau ngerokok. Uangnya goib. Udah perwalian lah itu ngantri kan, rame kan buat daftar semester kan, ngambil kuliah, jumlah SS berapa, gue ke bawah ngerokok. Kok nggak dikabar-kabarin? Kayaknya udah kelamaan dah ini. Iya. Gue ke atas, lah udah bersih semua, udah habis perwaliannya, nggak ada orang lagi. Oh, paham gue. Oh, lu baik, Bar. Jadi akhirnya lu nggak ikut UAS. Lu ikut Habib Jafar kan? Ikut diskusinya. Ikut diskusinya. Apa. Karena kan kalau kita ngelihat ini nasib kita sama loh, Bor. Kalau kita buka YouTube ya, Onat bukir login. Itu apa sih maksudnya? Apa sih? Lu pakai belaga nanya apa maksudnya? Apa yang kita rasain itu sama. Apa yang kamu lihat dan dengar dan rasakan dari omongannya beliau itu. Iya. Habib Jafar itu ya sejuk itu kan. Iya. Yang gua nggak tahu deh. Ya tapi, orangnya asik aja gitu menurut gue. Ya? Membawakan agama secara ringan, tapi tetap berisi gitu, nggak ngasal gitu. Tapi kan kalau di thumbnail si Habib Jafar atau di foto Boris login, itu mau kemana sih? Mau kemana? Ya kan biasa. Namanya orang kalau login itu berarti kan mau masuk server baru. Oke, tapi kalau kita ngomongin faith, iman. Iya. Lu kuat dong iman lu ya. Ya di luar orang ngomongin login, ngomongin ini. Gue kan nggak mau takabur ya. Aduh, minjem istilah tetangga lagi takabur ya. Di Kristen nggak ada takabur, gue lupa lagi namanya apa. Gue nggak mau melangkahi kewenangan yang di atas gitu. Iya. Untuk saat ini sih kuat-kuat aja, karena kenapa? Gue dari kecil sudah berdampingan dengan orang Muslim, dengan orang Hindu, Buddha, gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang tabu menurut gue. Iya. Ngelihat orang Jumatan gitu, itu normal thing ya? Ya normal aja, kan? Nggak yang anti banget gitu. Iya. Kadang nih, pernah emak gue, kita lagi nonton di rumah azan maghrib. Bukan lagi nonton sinetron, kepotong azan maghrib. Di mute sama mak gue azan maghrib. Loh, mah kok di mute? Itu kan dari depan udah ada lebih gede suaranya. Depan rumah gue masjid. Depan gue masjid. Jadi ya masa dua-dua sih? Saut-sautan gitu. Satu aja lah gitu. Karena kalau yang di masjid kan nggak mungkin di mute. Nggak mungkin. Viral sama gue nanti. Bukan viral, penjara. Penjara. Minta dikecilin aja rame kan, minta dikecilin apalagi di mute nggak boleh. Di rumah udah di mute aja. Oh gitu, karena udah dengar dari situ. Paling udah beres ajan baru mute-nya dihilangin lagi. Kan udah beres, baru tinggal yang innaka tuflihul mi'ad itu tinggal bagian itunya. Jadi gue denger mulu tuh. Nah, itu banyak banget ya orang yang nanya ke gue, kok lu bisa seapal itu sih, Bor? Setiap hari itu nonton TV. Lu pahamin? Bukan pahamin kan, mau nggak mau dulu sarana kita medianya hanya televisi, koran,
belum ada Instagram, Twitter, nggak Iya. ada mainan gadget. Iya. Ya udah ditonton aja gitu. Sampai akhirnya lu hafal sendiri. Tahu jadinya Iya. siangmu telah berlalu dan malammu itu gitu-gitu. Ah, oke. Dan suara-suara para penyerumu telah dipendengarkan. Maka ampunilah segala dosa kami. Kan gitu. Iya. Al-Fatihah gue dari yang nggak tahu. Sampai tahu. Tapi tiap hari Jumat. Diriran terus toh. Ketika sholat Jumat. Ya, iya. Dan ditoa bocor kan suaranya. Ya. Oh misalnya. Oh Ar-Rahmanir-Rahim. Oh Malik Yaumiddin. Oh gitu. Oke. Jadi tahu gitu lama nyaut-nyautin. Kayak ngapalin lirik lagu. Iya. Lu kalau seneng sama lagu tertentu, lu denger ulang. Lama-lama inget sendiri Lama-lama kan? dari kaset, dari tape kan tuh nggak ada. Belum ada lah mungkin kalau lu beli kaset originalnya, iyalah di covernya ada liriknya. Tapi kalau kan lu dengerin terus lama-lama hafal toh. Iya. Dan lu katanya udah mulai nyaman nih? Nah, lu dengerin musik berkali-kali karena kenapa? Nyaman? Enggak lah. Ya. Enggak lah. Kita masih punya faith. Iya, maksud iman tetap ada iman, cuman alangkah lebih baiknya kalau kita tahu juga nih Betul. tentang agama Islam, kita tahu juga tentang Buddhis gitu. Kita Ya. tahu juga tentang Gua setuju. Hindu, ya nggak ada masalahnya Nggak ada kita masalah. tahu, nggak ada ruginya buat kita. Betul. Gitu. Gue juga setuju banget sih kalau itu. Gue juga lebih ke faith ya. Gue juga pengen tahu yang lain kan nggak masalah dong. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, kita tahu oh ini tuh ini maksudnya. Iya gitu. Gitu. Karena- Tapi masalahnya kalau udah mulai nyaman, Bor. Ya, itu jadi masalah tuh. Bor. Itu gimana kalau udah mulai nyaman? Kalau udah mulai nyaman, itu jadi masalah untuk diri kita Betul. dan keluarga besar. Netizen mah seneng, gitu. Netizen mah seneng, netizen mah Ayo dong. seneng. Tapi lu banyak dong dapat DM gitu. Banyak banget. Banyak banget. Komentar-komentar, Kapan? sosmed segala macam banyak. Iya, Yuk iya, bisa yuk, katanya. Sampai Yuk, gue bisa komen yuk. kan, Iya. gitu loh ya, yuk bisa yuk. Yuk, Bor, bisa yuk. gimana nasib kita ini? Iya. Iya. Gimana nasib kita ini gitu. Bor, tapi ada yang gue lupa tanya. Gue tuh selalu bingung deh, kok lu dipanggil Boris Bokir ya? Is it your real name? Real name gue Boris Thompson Manulang. Ganteng anjing. Gua Boris Thompson. Manulang. Kenapa nggak Thompson? Kayaknya Inggris gitu ya. Thompson. Yo, Wah, anjir. Thompson, gitu Thompson, kan? ya, British, ya kan? Kenapa nggak Thompson? Nah, nggak kepikiran sih. Itu Untuk ganteng. dipanggilnya jadi Thompson tuh. Oh nggak ganteng kepikiran. loh itu Thompson. Iya. Kenapa jadi Boris Bokir sih? Wait, gue cerita dulu gini nih. Oke. Bapak gue nih lulusan SMA. Sorry. SMA nggak tamat apa ya? Dari kampung kala itu. Iya. Di Aceh Tenggara. Oke. Aceh. Aceh Tenggara. Oke. Jadi kayak gini lah, kayak orang Betawi tapi tinggal di Karawaci. Oke. Nggak tinggalnya di Jakarta. Ya, iya. Jadi orang Batak harusnya di Medan atau di sekitar Ini di Danau Toba. Aceh. Ini orang tuanya merantau ke sana. Oke. Di Aceh ini ya? Iya, Dan iya. punya ladang ganja katanya. Enggak dong. Pada masa itu enggak 5 hektar. Kalau di rumah opung gua di sana ditanam bebas. Tapi memang hanya untuk ya segitu aja, 3 pohon, 4 pohon buat keperluan masak. Iya. Kalau yang udah berhektar-hektar itu kan keperluannya bisnis. Iya, betul. Bukan Lebih ke masak. kartel ya. Iya. Iya. Makanya ditangkap-tangkepin gitu. Ya. Lalu bokap gue itu merantau lah ke Bandung. Ya. Nah, anak-anaknya itu kita berempat. Anak pertama cewek, namanya Eva Magdalena. Oke. Yang 2, 3, 4 itu cowok. Oke. Yang pertama namanya Boston Richard Manulang. Ganteng banget. Selain ganteng, Kristen sekali. Iya dong. Yang anak tengah yang ketiga namanya Bobby Gilbert Manulang. Oh, gokil. Yang keempat Boris Thompson Manulang. Oke. Memang semua ada udah inisial BO. Gua nggak tahu lah dia knowledge dari mana seorang SMA tidak tamat ini yang di Bandung pun bekerjanya supir angkot tapi referensinya oke banget Oke, ya kan. oke. Adalah nama gue Boris Thompson. Dah. Setelah itu adalah dunia Twitter. Waktu itu bikin username Boris Thompson dengan polosnya. Oh nggak bisa dong. Udah dipakai sama bule. Iya dong. Iya dong. Iya Iya. kan. Yes. Lalu muncullah suggestion username-nya Boris angka berapa gitu. Gua waktu itu gue masih ya udah deh gak usah bikin dulu deh. Gitu. Oke. Twitter udah itu teman gue di SMA. Kala itu gue ada kejadian, gue main motor malam, Iya. ketemu dengan geng motor. Oke. Malam Paskah itu gue inget banget. Disuruh mak gue ke gereja. Malam Paskah. Iya. Taruh, malam Paskah itu Jumat ya, Bor?
Taruh Bor. Gue juga lagi. Sabtu. Loh, Kamis putih. Jumat Agung. Sabtu Paskah anjing. Sabtu suci, Sabtu suci. Minggu Palma itu Katolik. Oh iya. Saya kan Protestan. Oh iya, saya kan Katolik. Iya. Kalau Paskahnya orang Protestan berarti di Sabtu. Paskahnya tuh kadang-kadang gini, Paskahnya itu adalah di Jumatnya. Oh, Jumat Agung, Good Friday-nya, ketika Good Tuhan Friday. Yesusnya disalib. Oke, disalib. Naik ke sorganya itu hari Minggunya, itulah perayaannya. Sabtunya bukan Paskah. Sabtunya belum, masih dalam rangka rotu kali ya. Berarti Jumat kan Good Friday. Good Friday. Ya, Jumat Agung itulah Jumat ketika Agung. prosesi Yesus disalib itu Jumat. itu sakral kan. Iya. Sabtunya masih Makanya ketika hari Jumat kita ke gereja kalau Protestan itu bahkan HKBP gitu ya, bajunya lu nuansanya gelap hitam cenderungnya kayak berkabung. Sama. Dan itu bisa 3 jam kan. Oh iya dong. Dan gue ngerokok di depan. Gue gak kuat, Bor, lama banget. Iya. Pasti dijual bapak waktu itu. Benar, Bener kan? bapak. Hari Jumat. Ya minggunya itulah kenaikan Tuhan Yesus itu. Gitu. Oke. Makanya dirayakan lah sama semua orang perayaan Paskah. Ya kayak lebaran lah ya kalau Iya, Islam ya. gitu. Dan And itu then? malam Paskah itu gue nggak mau ke gereja, nggak mau ngumpul lah sama teman-teman SMA. Guys, gue kan SMA Katolik. Loh, hari Minggu itu lu gak mau ke gereja? Enggak. Bukan hari Minggu, ini hari Jumatnya. Dari Jumat lu udah gak mau? Hari Jumatnya. Jadi malam Kamis, malam Jumat. Sakral loh, Bor. Lah iya, besokannya paginya harus ke gereja. Gue nggak mau gitu. Karena dengan reason nama juga anak SMA ya. Jarang lah anak SMA kayak kita ini dengerin omongan orang tua. Ya nggak sih, nggak akan nyampe di sini kita. Iya. Kalau kita Wajar dengerin lah. kata orang tua. Iya. Ngumpul sama geng lo. Ngumpul sama geng-geng kita lah. Iya. Di warung depan sekolahan gitu. Malam-malam, nggak tahu mau kemana nih. Yuk Iya. kita jalan-jalan ke Lembang. Ya. Jalan nih motoran ke Lembang. Pas pulangnya subuh-subuh, kita makan yuk, makan di Dago. Pas kita pulang, ketemu rombongan geng motor. Oke. Yang mereka banyak banget. Ada kali 70 apa 80 orang. Buset ya. 80 motor. Ya. Boncengan semua, full equip semua. Ya. Ada yang bawa parang, samurai, ada yang bawa HP. Loh, mau ngapain nih orang? Habis nyerang kayaknya. Oke. Habis nyerang geng lain, kita Oke. ketemu, disikat juga kita. Gua kena tonjok lah ini, dan muka gue masih dalam motor, gue masih di motor, nggak mau gue serahin motor gue nih. Masuk balok, langsung mati lampu kan, gelap gini, udah diturun. Pas mati lampu pada nyanyi. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Udah, habis itu teman gue ada yang dibacok pakai samurai, bocor lah tuh. Ke rumah sakit lah kita. Ya. Pas di rumah sakit gue, aduh bonyok lagi. Kenapa goyang-goyang? Gue patahin lah tuh. Ompong lah gue. Oke. Ke SMA. Ke sekolah lah. Ke sekolah diketawain lah. Dah ompong sekarang. Pas di warung nongkrong. Si Boris sekarang kita panggil apa ya gitu. Oh, dari situ. Pongki. Jangan terlalu keren kalau Pongki. Pongki itu ompong di kiri. Pongki ompong di kiri. Gitu di sini nih. Pongki ompong di kiri. Udah habis itu apa ya? Bokir aja deh. Apaan bokir? Bolong kiri. Oh, dari situ. Iya, dan kebetulan dulu anak-anak stand up itu media promonya hanya lewat Twitter. Oke. Jadi nama panggung kita cenderung diambil dari nama Twitter. Ya. Boris Bokir. Ya udah, ketika open mic pertama kali pakai namanya, username-nya dipanggilnya Boris Bokir. Oh. Itulah yang dibawa sampai sekarang. Yang lagi mau gua rubah jadi Boris Manulang susah banget. Apalagi Boris Thompson. Iya, orang udah taunya Boris Bokir. Tapi bawa rezeki dong. Ya puji Tuhan bawa rezeki, cuman ada aja nada-nada sumbang. Lu kenapa sih nggak bawa nama marga lu Manulang, malu lu apa segala macam? Elah, gak bilang salah mulu. Oh gitu awalnya. Boris Bokir lah. Boris Bokir. Tapi kan ngeri-ngeri sedap 2 juta penonton Boris Bokir. Gue lupa tuh di kredit title ngeri-ngeri sedap namanya apa ya? Bukan Boris Bokir. Boris Manulang deh kayaknya. Oh gitu. Boris Manulang kayaknya kalau di ngeri-ngeri sedap. Oke. Karena Benny memang mau mengedepankan itu gitu. Oke. Si Batak-Batak ini. Bor, tapi gue penasaran deh, Bor. Apa sih, Bor, perbedaan culture Batak yang kita nggak tahu? Yang orang awam nggak tahu. Apa sih orang Batak tuh apa sih? Kuat minum? Enggak lah, enggak semua. Galak-galak? Galak-galak enggak semua juga. Ada juga yang baik banget.
Mukanya galak tapi suaranya halus banget ada. 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 Kalau yang mukanya galak tapi ternyata bencong ada. Adin. Adindes. Adin. Eksis lagi. Enggak, tapi apa sih Mau yang tua, mau yang muda, Adin. Yang toku ada. Ada. Tapi mukanya sangar. Pas ngomong udah mulai begini ya. Udah mulai melenting ya kan. Marah alis naik turun ya kan. Mana ada Batak marah alis naik turun. gitu ya. Batak apa ya, Nat? Apa sih? Yang orang nggak tahu ya. Iya, orang nggak tahu culture Batak tuh apa sih, kan yang gue tahu ya mungkin makan babi, galak-galak. Mungkin ini sebenarnya yang banyak orang nggak tahu. Sistem adat istiadatnya. Apaan tuh? Ternyata selengkap itu. Oke. Selengkap itu. Maksudnya? Prosesi adatnya segala macamnya itu runut banget, maksudnya lengkap banget gitu. Ya. Untuk mengatur norma kesopanannya. Ya. Ini ke ini manggil apa? Ini boleh kawin dengan ini, tidak boleh kawin dengan ini. Katanya kalau Ini beda dengan marga ini. tuh nggak boleh juga. Apa boleh? I don't know. Nih, sama marga udah pasti nggak boleh. Sama marga. Sama marganya sudah pasti tidak boleh. Contohnya Manulang sama Manulang gitu. Tidak Itu boleh. nggak boleh. Karena satu keturunan toh. Oke. Oke. Ya. Nah, dan kalau misalkan Manulang dengan marga lain yang beda marga, mayoritas boleh. Oke. Tapi ada beberapa marga yang tidak boleh. Walaupun dia tidak satu keturunan. Oke. Karena kenapa? Dulunya ada alkisah lah mereka ini saling tolong menolong Ya. atau yang bagaimana. Jadi menganggap ini sebagai saudara. Oke. Jadi di kemudian hari sudah ditentukan generasi kita di kemudian hari cucu cicit kita itu sudah sebagai saudara, sudah seperti kakak kandung. Misalkan nih gue Manulang sama Panjaitan. Kalau di seberang lautan, bukan seberang lautan, sorry, di seberang sungai lagi ada banjir bandang, ada dua orang, ada kakak kandung gue, terus ada juga yang Boru Panjaitan atau marga Panjaitan. Wah, harus tolong dulu tuh yang Boru Panjaitan, baru kakak gue. Oh gitu. Sesaudara itu. Bro banget. Makanya lu tau kan gue sama Pak Luhut kan? Makanya gue yakin banget dengan hidup gue kan. itu Yoi, Manulang Panjaitan bro. Gitu. Bro. Wah, aman hidup lu ya. Aman, harusnya ya. Tapi nggak tahu ya kalau dia bodo amat ya. Nah maksud gue, adat istiadat lain Ya. yang gue lihat-lihat gitu, kayaknya yang paling lengkap kayaknya Batak ini doang. Ya. Yang mana gue pikirin ini dibikin pada tahun-tahun silam. Oke. Yang mana orangnya harusnya berpendidikannya tidak lengkap gitu. Ya. Bangsa kita aja masih memberantas buta huruf. Ya. Wah, bisa-bisanya dia bikin diagram berkeluarga yang selengkap ini. Ya. Nice. Gitu. Keren. Kalau menurut gue ya, menurut gue ya. Nice. Oke, Riz, last question buat lo. Apa? Apa lagi yang pengen lo lakukan dalam hidup lo? Yang pengen gue lakuin? Ya. Berat nih Nat pertanyaan. Iya. Emang sengaja dong. Apa boleh ngerasa kayak ini kayak gue mesti yang bikin, gue nggak tahu yang bikin lo tenang, yang jadi duit, yang bikin lo happy. Mungkin kalau tujuan ininya sih apa ya? Makes myself happy kali ya. Sekarang nggak happy. Ya dong. Makes myself happy. Sekarang Iya. lagi nggak happy. Happier than before lah gitu kan. Tai. Oh gitu. Ya maksudnya ya pengen gue jalanin aja udah hidupnya, jalanin aja gitu kan, terlalu ngoyo yang harus gimana gitu. Oke. Tapi kalau tujuan goals terbesarnya kayaknya pengen baik sama semua orang dah kayaknya. Nice. Itu ya. Kayaknya karena apa ya, gue yakin banget, gue percaya banget semakin banyak kita memberi kayaknya baliknya semakin gede deh gitu. Kristen sekalian dah. Boris, thank you. Thank you. Thank you, Oh, Boris. thank you. Boris, thank you ya.